warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Alifah, Bapak Sumira SPD. Yang terhormat Wakil Kurikulum Bunda Rahma Ekawati SPD. Yang terhormat Wakil Kesiswaan Bunda Misbahul Zolah SPD. Yang terhormat Wakil Sarana dan Prasarana Bapak Maidani Rosyidi SPD. Yang terhormat Bapak Bunda Guru dan staf SMP Islam Al-Alifah serta siswa-siswi SMP Islam Al-Alifah yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul via Zoom dalam kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan keadaan yang tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai ke zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga kata sambutan, yang keempat ceramah agama, kelima perlombaan, keenam mahalul qiyam, dan yang terakhir penutup. Oke. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh teman kita, Renat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu
قضانا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan limpahan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Al-Alifah kepada Bapak Subli Rais MPD. Kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Lagi. Baiklah, alhamdulillah wa syukurillah. Baiklah, senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat ridho karunia dan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat dan juga kesempatan, sehingga kita alhamdulillah pada hari ini dapat bersama-sama memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, atau yang kita kenal dengan Maulidur Rasulullah SAW. Salawat berkah salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu, sampaikanlah salawat salam dengan penuh penghormatan pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga para keluarga, sahabat dan juga pengikutnya yang tetap istiqomah dalam jalan beliau, ya, istiqomah di jalan beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang saya hormati tim manajemen SMP Islam Al-Alifah, Bapak Bunda Guru, serta anak-anak sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat memperingati Maulidur Rasulullah SAW, hari kelahiran Rasulullah, walaupun sudah lewat sepekan ya, tapi kurang, karena lahirnya Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang sudah beberapa Rabiul Awal lebih dari. Tapi ada sekalian, alhamdulillah kegiatan ini berkat dukungan dari kita semua, ya, semangat kita semua dan sekalian. Walaupun kondisi sekarang kita tidak bisa tatap muka untuk melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, tapi kita tetap bersemangat dengan daring, ya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentunya kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kisah yang sangat luar biasa. Kita sebagai umat Islam senantiasa memperingatinya setiap tahunnya. Kita sangat mencintai Rasulullah SAW. Tadi ayat yang pertama Bapak sampaikan, surat Al-Ahzab, yang selalu Bapak sampaikan di setiap forum, dimanapun itu, baik itu MC, ya, sambutan dan lain sebagainya, Bapak sampaikan di kelas-kelas juga. Jadi kita sebagai bentuk mengingatkan kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Karena dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika nama Rasulullah SAW disebut di sampingnya, ia tidak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi bukan saja orang yang pelit itu bukan orang yang tidak bersedekah, bukan orang yang tidak menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, ya. Tapi orang yang pelit, kikir, bakhil adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan ketika nama Rasulullah SAW disebutkan. Jadi anak sekalian, melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW yang sekarang ini kita laksanakan, marilah senantiasa kita mencintai, menyayangi, selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW di setiap kesempatan, di setiap lisan kita yang kita ucapkan. Karena nantinya di yaumil akhir nanti tidak ada yang memberikan syafaat selain daripada Rasulullah SAW. Tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga menjadikan kita anak-anak yang selalu mencintai Rasulullah SAW. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah dengan resmi para buka dengan mengucapkan basmalah. Ini takbir 3 kali. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Demikian sambutan singkat yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampunan. Akhirul kalam billahi ta'ala hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Abi Prastianto. Pada Abi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسولك
ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Supli Rais, yang saya hormati para waka, para guru dan staf SMP Islam Al-Alifah yang saya hormati, serta anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan. Semoga semuanya tetap mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, marilah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini kita tetap bersemangat walaupun keadaan memaksa untuk kita tidak bisa bermuwajahah secara langsung, tapi tidak mengurangi kekhidmatan acara ini terselenggara mulai awal hingga akhir nanti dengan niatan hormat dan merasa bahagia atas kelahiran Nabi, panutan kita, contoh suri tauladan terbaik, the best teacher bagi kita semuanya. Semoga dengan acara ini mulai awal hingga akhir penuh dengan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya, khususnya dan untuk Yayasan Pendidikan Islam Global Ibu Perkasa. Semoga mendapat luberan keberkahan dan manfaat dari acara kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat berbingkai salam yang tak terhingga kita haturkan, kita mintakan pada Allah atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dengan syafaat itulah kita bisa merasa bahagia di dunia hattal akhirah kelak. Bapak Bunda, hadirin yang bisa hadir dan join di acara peringatan Maulid Nabi ini. Hari ini kita harus tetap selalu ingat bahwa di bulan ini, Rabiul Awal, telah lahir sosok manusia pilihan dalam bentuk fisik maupun batin. Al-Mustafa, pilihan Allah Ta'ala, yang mana apabila beliau tidak cipta, insya Allah tidak ciptakan pula alam semesta raya. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan, jika Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad SAW, surga, neraka, langit seisinya, alam semesta tidak akan diciptakan oleh Allah Ta'ala. Itulah kenapa manusia yang luar biasa ini harus kita peringati, mengalahkan waktu kita memperingati manusia-manusia yang lain, bahkan diri kita sendiri saat kita berulang tahun. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi adalah tonggak lahirnya atau hilangnya kejahilian di masa itu. Kelahiran manusia yang penuh kemuliaan ini ditandai dengan peristiwa-peristiwa alam yang maha dahsyat. Malam harinya seperti siang hari. Pada runtuh berjatuhanlah berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Berjatuhanlah balkan-balkan istana-istana di Kisra. Gereja-gereja yang menyeleweng dari ajaran Nabi Isa alaihissalam pada runtuh. Diselimutilah Mekah waktu itu dengan sinar yang penuh cahaya terang, mengiringi kelahiran sosok Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran beliau ini sangatlah menggemparkan kehidupan dunia waktu itu. Tidak ada kelahiran yang menyerupai waktu-waktu saat-saat detik-detik kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain kita harus ingat pula, sedemikian hebatnya keadaan atau alam sekitar mengiringi kelahiran beliau. Beliau dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ayah. Sejak beliau masih di kandungan, ditinggal pergi oleh ayah beliau, Sayyid Abdullah. Kemudian waktu beliau lahir, nggak jauh, nggak lama dari kelahiran beliau ditinggallah pula meninggal oleh ibunya. Jadi sejak kecil panutan kita itu contoh suri teladan bagi kita ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam keadaan yatim piatu. Bandingkan dengan diri kita, sejak kecil kita dirawat, dijaga, diarahkan oleh orang tua kita. Sudah selayaknya kita lebih terjaga, lebih baik tingkah laku, melebihi contoh yang diberikan oleh Rasulullah di masa kecil. Minimal kita meniru sedikit aja dari sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada saat ini marilah kita sama-sama mengambil hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa langkah atau beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari sosok pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama di waktu kanak-kanak, di waktu remaja, di waktu dewasa hingga meninggalnya. Kita tahu Rasulullah di dalam surat Al-Qalam ayat 4 sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Itu sudah ketentuan dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah sebaik-baik manusia yang akhlaknya paling mulia. Contoh suri tauladan yang sangat bagus bagi seluruh umat manusia, hatta dibandingkan para nabi semuanya. Karena Rasulullah juga digelari Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah adalah Sayyid atau tuannya para nabi dan Rasul. Kemudian, apa yang harus kita ambil dari sindir atau penetapan Rasulullah sebagai khuluqul adil? Setidaknya ada 4 sifat dari Rasulullah yang harus kita teladani. Syukur-syukur nanti 4 sifat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, amanah. Yang kedua, siddiq. Yang ketiga, fatona. Yang keempat, tabligh. Tapi ingatkan untuk anak-anak semuanya nanti ada gimmick di akhirnya, di akhir dari kultum api ini. Jadi tolong dicermati, bisa ditulis apa yang dianggap perlu. Nanti akan diberi pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dengan benar. Nanti metodenya metode nulis ya. Jadi biar nggak terganggu dengan link suara. Ya. Jadi ditulis jawabannya dalam kertas, tempelin di kamera, ini jawabannya, jadi dilihat nanti siapa yang benar. Nah, kembali ke materi. Sifat Rasulullah yang betul, yang harus kita teladani, yang pertama adalah amanah. Apa dia amanah artinya? Amanah itu jujur. Disuruh inilah yang dilakukan. Disuruh sama orang tua misalnya beli ini, beli itu,
Ada kembaliannya, berapapun dia harganya, kembaliannya segini, diomongkan apa adanya. Misalnya jual beli, diomongkan juga mana yang busuk dan mana yang bagus. Rasulullah seperti itu, bisa contoh. Rasulullah itu kalau menjual kambing, kita tahu Rasulullah itu bisnisnya bisnis kambing. Beliau adalah penggembala kambing di waktu kecil. Kalau ada orang yang mau beli, disampaikan oleh Rasulullah bahwa kambing ini cacat. Kambing ini sulit makannya. Diungkap semua kambing, bukan malah ditutupi kecacatan kambingnya. Itulah akhlak Rasulullah. Salah satu contoh bahwa beliau bergelar amanah, bersifat amanah. Kemudian yang kedua, as-siddiq. Benar artinya. Apapun yang dikatakan Rasulullah, semua perkataan benar adanya. Semua perkataan Rasulullah ialah wahyu. Apa yang dikatakan Rasulullah yang terungkap dari perkataan, dari perbuatan, tingkah laku, apapun tingkah laku Rasulullah semuanya adalah dari Quran. Pernah Sayyidina Aisyah ditanya, akhlak Rasulullah itu seperti apa ya Sayyidah Aisyah? Akhlak Rasulullah itu khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Jadi Quran mulai juz 1 sampai juz 30 semua diterapkan oleh Rasulullah dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itulah salah satu contoh dari surat Al-Baqarah yang bisa kita jadikan bukti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Itu sindiran bagi kita. Jadi kita kalau menyuruh orang baik, misalnya mengarahkan orang baik, kita harus berusaha juga ikut baik, walaupun itu berat sekali. Kita contoh Rasulullah. Rasulullah kalau menyampaikan segala sesuatu pasti yang benar. Itu gelarnya as-siddiq. Kemudian yang kedua, fatona. Fatona artinya cerdas. Jadi setiap umat muslim yang beriman harus berusaha menjadi seorang yang cerdas. Makanya Rasulullah dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Minal mahdi ilal lahdi. Semenjak dia lahir, begitu keluar dari rahim ibu, dia harus wajib belajar. Sampai dia dikuburkan di liang lahat nanti. Ya. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi waktu lahir bayi lahir sudah diajari azan. Nah ini baru keluar langsung di syariat itu diajarkan azan. Syahadat langsung diajarkan kepada dia. Belum bisa belajar, belum bisa apa-apa, langsung diajari azan, kalimat tauhid diajarkan oleh orang tuanya. Nah, hal seperti ini kalau nggak dipikirkan terlupakan, yang padahal ini betul-betul membawa bekas untuk anak. Jadi kedepannya kaki anak itu yang diingat kalimat tauhid pertama kali dia lahir. Kemudian waktu meninggal diazani juga bagi golongan kita. Jadi ada yang berpaham tidak perlu dan ada yang itu juga perlu. Jadi ditutup, di awalnya dibuka dengan azan, kaki ditutup dengan azan juga sambil iqomahnya. Kemudian yang terakhir, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Jadi Rasulullah itu punya misi, kalau beliau tahu yang benar, pasti disampaikan para sahabat. Apalagi beliau seorang Rasul. Sebagai seorang Nabi, beliau belum diutus untuk menyampaikan ini. Semenjak menjadi Rasul, beliau sudah diutus. Sampaikanlah. Makanya Rasulullah dalam hadisnya, balighu anni walau ayah. Kita suruh niru sama Rasulullah. Apa yang kita tahu,
walaupun sedikit dari Islam ini sampaikan. Seperti itu boleh aja kita nyampaikan ke non-muslim, boleh aja kalau dia teman kita. Kita cerita masalah Rasulullah, kita ceritakan dia, kita ceritakan Islam itu ini, enggak masalah. Cuman ingat, la ikroha fid din. Jangan sampai kita bujuk-bujuk dia, ini enggak boleh. Ya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi semua yang kita tahu tentang Islam itu dari Rasulullah sumbernya. Guru besar umat muslim sedunia. Nggak ada kita nak bisa sholat, bisa wudhu, nak bisa apapun tanpa Rasulullah mencontohkannya. Sampaikan, kita bisa Al-Fatihah dengan benar, sampaikan ke teman-teman yang belum benar. Kita bisa wudhu dengan benar dan sempurna, ajarkan kepada teman-teman yang belum bisa. Terutama yang dekat dengan kita ya. Siapa? Keluarga kita. Jangan sampai ada salah satu anggota keluarga kita itu enggak baca wudhu. Singok wudhunya coba. Adik wudhunya bisa mana? Nah, kalau belum bagus betulin. Kakak, enggak menutup kemungkinan. Kakak itu belum pernah ngaji atau mendapatkan info tentang wudhu yang benar. Kasih tahu kakaknya. Nah, ini kak. Yang lemah lembut ya, nggak boleh nyala-nyalain ya. Jadi sampaikan yang baik itu bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Dengan baik, lemah lembut, kasih tahu mak ini, misalnya mama juga belum paham, kasih tahu. Ayahnya mungkin dulu belum sempat mengaji, belum sempat belajar tentang agama Islam lebih lanjut karena sibuk mencari nafkah, sibuk mencarikan rezeki untuk keluarga. Nggak apa-apa. Kali waktu lihat ayah tuh wudhu, lihat mama tuh wudhu, mama. Nah, kalau ada yang kurang pas, kalian yang sudah tahu, sudah diajari di sekolah, harus wajib memberitahu yang benar. Wala talbisul haqqa bil batili wa takhtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau tutupi apa yang kau tahu. Ya. Yang benar jangan kau tutupi dengan ketidakbisaan. Kamu bisa tapi kau tutup-tutupin. Oh, anak bisa, aku enggak bisa, serang. Kamu itu dilarang sama Quran. Kalau kamu tahu tunjukkanlah. Enggak boleh tutup-tutup. Ya, oke, dilarang juga sama surat Al-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita disuruh nunjukkan, fahaddits, tunjukkan kalau kamu memang bisa. Caranya mana? Bukan untuk sombong-sombongan. Bukan untuk gaya-gaya. Memang itu dasarnya perintah Nabi. Kita suruh nunjukkan, kita suruh nyampaikan, walaupun itu sedikit. Jangan nunggu jadi ustaz. Kalau jadi ustaz lama kakek, ya kalau tidak, kapan nak nyampein Islam? Ya, dimanapun berada, ada waktu untuk nyampein Islam, sampaikan. Walaupun sedikit. Ya, untuk anak-anakku jangan nunggu yang kelas 7 jangan nunggu kelas 8, yang kelas 8 jangan nunggu kakek kelas 9, yang kelas 9 jangan nunggu kakek SMA, enggak usah nunggu-nunggu mah itu. Kamu kelas 7 sudah paham, ya. Teman ada yang belum paham kasih tahu. Hatta kakak-kakakmu kalau ada yang lupa ya, wudu yang benar mana ingetin, Kak. Bukan mak itu Nabi ngajarin. Pak Rais ngajarin bukan mak itu, Kak. Nah, ingetin enggak apa-apa. Kamu wajib hukumnya. Yang tahu sesuatu yang salah. Kalau dia diem, imannya lemah. Itu iman paling lemah. Jadi kita harus jangan cuek, ya. Nggak boleh cuek. Ada yang kurang benar ngomong, kalau terima ya alhamdulillah, nggak terima ya sudah, ya. Nah, itu jadi sampaikan tablignya Rasulullah itu. Jadi apa yang tahu sampaikan. Kemudian dari keempat itu semuanya kita harus istiqomah, berusaha istiqomah. Itu yang paling penting. Sholawat, dawamkan tiap hari, jangan sampai lupa. Ya. Dengan sholawat itu Nabi Adam diampuni dosanya. Ya. Nabi Adam itu berpuluh-puluh ribu tahun itu enggak diampuni dosanya waktu berbuat salah.
Nabi Adam ya. Kemudian beliau melihat di surga itu ada tulisan nama Allah dan nama Rasulullah bersanding di situ. Kemudian Nabi Adam memuji nama Muhammad. Ya Allah, muliakanlah nama Muhammad ini di sisimu. Akhirnya diampunilah Nabi Adam dosanya. Mintakan kemuliaan untuk Nabi Muhammad kepada Allah itu namanya sholawat. Itulah hakikat sholawat. Kalau itu kita mengharap syafaat itu hakikatnya. Apa sih sholawat dapat pahala? Pahalanya itu tadi. Kalau Allah menambahkan keberkahan, rahmat untuk Rasulullah, meluber-luber, kita berharap luberannya itu kena ke kita. Siapa yang malas mengucap sholawat, nggak kena luberannya. Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Rais, wong yang paling pelit adalah yang males baca sholawat ketika Nabi Muhammad disebut namanya. Paling pelit bin bakhil. Ya, untuk diingat. Jadi sholawatlah sebanyak-banyaknya. Ada sebuah riwayat sultan di mana? Timur Tengah sana. Didatangi seorang rakyatnya datang ke dia. Dia mimpi. Aku suruh nyampaikan salam untuk Anda, wahai raja. Salam dari mana? Dari Rasulullah. Semalam aku mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia suruh nyampaikan salam, kabar, pesan ke Anda, wahai tuanku. Apa pesannya? Sampaikan ke raja. Rajanya namanya Hamid kalau nggak salah. Wahai Hamid, anakku. Baru sampai situ langsung stop. Saking senengnya dia sebut namanya oleh Rasulullah itu langsung orang yang tadi menyampaikan mimpinya tadi kasih hadiah sama raja. Ternyata amalan sang raja ini ngapa kok disindir, diingetin sama Rasulullah lewat seseorang tadi. Setiap malam dia istiqomah membaca sholawat. Nah, malam kemarin dia lupa nggak baca. Makanya Rasulullah titip salam ke orang tadi untuk nyampaikan ke Raja Hamid. Masya Allah. Seorang raja. Ya. Mungkin itulah yang bisa Abi sampaikan dalam acara ini. Semoga dengan acara ini memberi berkah, rahmat kepada kita semuanya. Kedepannya kita dibukakan langkah-langkah pikiran lahir batin hingga tetap berusaha untuk meneladani contoh-contoh tingkah laku, contoh-contoh ucapan, terutama dalam ibadah dan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit dari Abi. Di akhirnya Abi tutup dengan sebuah pantun ya. Buah semangka, buah pepaya. Cakep. Tumbuhnya di dekat batang ubi. Cakep. Kita doakan Islam menjadi jaya. Cakep. Lalu tumbuhkan cinta kepada Nabi. Amin. Cakep. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala Masya wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi Prastianto yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Like. Cara selanjutnya memasuki acara inti yaitu perlombaan. Untuk perlombaan teman-teman bisa menghubungi PJ lomba masing-masing. PJ lomba Daiyah, Sir Ahmad dan Pak Sule, PJ lomba cerpen, Bunda Misbah dan Bunda Umi, PJ kaligrafi, Bunda Hesti dan Bunda Retno. Marilah bersama-sama kita tutup acara ini terlebih dahulu dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice.
Siap-siap ya. 3 menit lagi. Kita ini pemilihan itunya diacak ya urutnya ya. Kita spin aja. Bentar, Bapak siapin dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Suli. Salam ya, Bi. Ya kaget anjing kok para dai-dainya ini loh Pak Suli. Masya Allah. Boleh di para Jangan lupa dai-dai. di sharing Pak Suli kaki ini duta ke Alifastarnya kaki. Ih, bener banget. Nanti kita tarik buat ikut lomba Alifastar. Untuk ini kakek dari kasih tahu anak-anak bahwa kostum jadi penilaian Pak Suli. Kostum. Ya, disampaikan apa ketentuan penilaiannya nanti udah dibilang. Ya kostum mempengaruhi penilaian pokoknya. Ya itu Kak Bima tadi pakai kurban itu bagus pokoknya mempengaruhi penilaian pokoknya. Nah, ya sudah dengar langsung dari Abi. Kostum mempengaruhi penilaian. Nah, silakan pakai pakaian terbaik kalian ya. Oke, guys, ini untuk penampilannya kita akan cek berdasarkan spin ya. Jadi tolong dilihat ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Ada orang 8 yang join udah Pak kapan Pak? Suren. ya. Oke. Bapak akan spin untuk Pak. yang pertama. Boleh dilihat ya. Benar nggak ini ada Salman, Patra, Zaidan, Wahyu, Eko, Faiz, Fahri, sama Ramja ya. Ada 2, 4, 6, 8 orang. Pak, kalau sudah tampil boleh keluar dari ini enggak, Pak? Kalau sudah tampil boleh keluar nggak? Nah itu. Kita saksikan dulu teman-temannya ya. Oke, udah siap ya Bapak spin ya. Untuk urutan pertama. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya kalau Kelihatan ya tampil ya di layar kalian ya. Suren. Oke, Faiz. Faiz. Faiz pertama ya. Faiz last setuju. Belum Pak. Ya, Faiz. Oke. Bentar, catat dulu. Faiz urutan pertama. Hapus. Urutan kedua. Siap-siap. Apa yang pertama lah. Urutan kedua ada. Bang Ai. Bang Ai urutan kedua. Tepuk tangannya, guys. Urutan kedua Bang Ai.
Urutan ketiga. Nah, Wahyu. Suren aku, Pak. Menyerah. Wahyu ya urutan ketiga. Lanjut urutan keempat. Iya, Pak. Pak Dai kenapa ya? Saidan. Yang terakhir, oh lah. Saidan ya Pak urutan Dai keempat. kenapa? Lanjut urutan Nih, ulah, kelima. terakhir ini Mas ini. Hamzah kelima. Masih bisa nafas Hamzah. Nunggu lah, kamu lama ya nunggu ya. Boleh lihat kan, Pak? Boleh sambil kencing dulu ya, Pak? Alhamdulillah terakhir, lama terakhir. Imam Salman ya. Lanjut. Ya. Terakhir Patra kan? 7 Patra, 7 ergo, 8 Patra. Oke ya. Mantap lah Patra kau. Namun, Iya, Pak. Serius lah, Pak. Bisa Terbaik itu. Siap ya? Oke, ini Bapak stop dulu. Pak ngapoi Pak Dai itu? sama. Ceramah Pak Is. Aku belum ngapa-ngapain, baru beli makanan, Pak. Ya Allah dah. Oke, udah siap ya kita ya? Pak, aku belum Bapak siap, akan Pak. sampaikan penilaiannya. Ya, pertama yang dinilai itu ada intonasi ya. Jadi pengucapan kalian, intonasi kalian ya. Terus ada performance atau dari penampilan kalian, dari kostum kalian. Seperti itu. Terus ada kelancaran. Nah, kelancaran itu termasuk dari apa? Materi yang akan kalian sampaikan. Ya. Untuk jurinya itu Bapak nggak sendirian, ya. Bapak nanti ditemenin sama Sir Ahmad. Nah, itu ada Sir Ahmadnya. Ya. Jadi silakan siap-siap ya. Untuk yang pertama tadi Faiz. Nah, kalau sudah selesai jangan lift dulu. Kita dengarkan, kita tonton ya tausiah dari teman-temannya juga. Pak, bentar, Pak. Pak Sulaiman. Siapa itu? Minimal waktunya berapa, Pak? Minimal waktunya 10 menit maksimal. Kalau lebih coba. Maksimal 5 menit. Kalau lebih Minimal 5 menit, minimal 5 menit ya. Kalau lebih Pak. Oh, minimal. Kalau lebih tidak apa-apa. Kita Lah, kamu sampai atunya kalau dulu minimal ada 3 apa-apa. menit Pak. Atunya minimal 3 menit Pak. Minimal 3, maksimal 5 ya. Tapi kalau lebih ya nggak apa-apa. Pak, maksimal biasa 8 menit, Iya. Pak, di lomba-lomba. Apa Ramja? Maksimal biasa 8 menit. Iya, Itu lomba, kalau Bos. Itu kan minimal Adiva Star. 3 menit ya. Nah, udah minimal 3 menit. Maksimalnya terserah kalian. Oke. Oke ya. Oke, siap. Kita akan menyaksikan penampilan dari Faiz. Faiz sudah ready? Tepuk tangan dulu dong buat Faiz. Aku pakai kostum-kostum itu, Pak. Bukan kostum aku nih. Pakai baju sekolah. Macam mana, Pak? Ya, silakan Nabi. Minta maaf ya. Untuk Pak minimal itu jangan 3 menit, terlalu sedikit Pak Ani. Kaki itu salam ini habis. Belum putus-putus sinyal juga kan? Belum jadi 5 menit Berarti berapa, Pi? minimal. 5 menit Mas Berapa? Sulit minimal 5 menit. Oke, baik. Nah, berarti minimal 5 menit ya. Minimal 5 menit. Ya, kasih Pak Sulit. Maksimalnya mungkin 8 atau 10. Aku udah nyampe, Pak, sepanjang itu, Pak. Ya, semampu Faiz saja dulu. Sudah Faiz? Kameranya mantep-mantep. Pak, ini Kameranya lihat tadi. mantepin. Liatin spotnya. Ini lihat tadi nggak, Pak? Boleh lihat? Boleh lihat nggak? Ya, tergantung kalian ya. Berarti kalau lihat ada pengurangan nilainya seperti itu. Pak,
Ini tertinggal nggak kamera aku? Terlihat. Ada Mas ganteng. Astaga aja ya bukan jadi. Sudah siap? Sir Ahmad sudah siap? Aku yang belum siap nih sebenarnya. Nomor satu. Mas ganteng. Mulai, Pak. Oke, silakan Mulai, Pak. Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Bapak Le dan Sir Ahmad. Dan saya banggakan kawan-kawan SMP Al-Alifah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada berkat rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi 2023. Tak lupa salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi hingga akhir zaman. Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan agenda rutin yang digelar oleh sekolah kita sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran dan sunnah Nabi besar kita. Tujuan dari penyelenggaraannya acara ini tidak dapat hanya untuk memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, namun juga sebagai upaya agar teman-teman kami dapat meneladani akhlak beliau. Teman-teman didik kami ini yang sedang membina ilmu sangat membutuhkan suri tauladan seperti Nabi Muhammad SAW demi terciptanya generasi yang tak hanya unggul dalam ilmu, pengetahuan dan wawasan, tapi juga akhlak yang baik dan berbudi pekerti luhur. Oleh karena itu, perayaan ini menjadi simbol bahwa pendidikan dini harus diberikan kepada teman-teman kita agar akhlak Nabi selalu tertanam dalam kehidupan mereka sesuai dengan syariat Islam. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Barakallah, la ilaha illallah. Masyaallah, Ergo. Padat dan jelas ya. Mantap. Mantap sekali. Mantul. Pak Raka, selamat datang di ruangan Dai ya. Oke, lanjut. Kita ke peserta kedua ya. Ada Bang Ai ya. Oke, Pak. Mana Bang Ai udah siap? Siap-siap aja sih, Pak. Siap aja. Oke, silakan Bang Ai. Boleh mulai, Pak ya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sulaiman, Sir Ahmad, Pak Raka, dan serta Abi, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan rahmat, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berdai-da'iyah di hari yang sangat spesial ini, yaitu hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad SAW diyakini lahir pada 2012 Rabiul Awal, tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dari seorang ibu bernama Ibu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf sebagai anak yatim. Sedangkan Yahya Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Yastrib. Kisah Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi juga disebut sebagai tahun gajah, karena saat itu Abraha, penguasa Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah
sebagaimana tertulis dalam surah Al-Fil. Pada saat peristiwa itulah Nabi Muhammad SAW lahir, tepatnya pada 570 Masehi. Saat itu, pasukan gajah Abraha gagal menghancurkan Ka'bah setelah kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah terbakar. Batu-batu itu ditimpakan ke kepala bala tentara Abraha untuk menghancurkan pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah. Di momen kelahiran Nabi Muhammad SAW, Istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh, dan api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal api itu telah menyala selama 1000 tahun. Hal itu diyakini bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW memang membawa kemakmuran dan sebagai cahaya penerang di tengah-tengah banyaknya kegelapan kaum jahiliyah dan menandai kemunculan penyampaian pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Semoga kita semua dengan bekal cinta kepada hari lahir baginda Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Oke, kita akan lanjut ke peserta ketiga kita ya. Untuk peserta ketiga itu adalah Wahyu ya. Bentar Bapak pin dulu biar menjadi ini. Oke, Wahyu sudah siap? Udah, Pak. Bentar Bapak atur timernya dulu. Oke, udah. Silakan Wahyu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu guru yang mulia dan sahabat-sahabatku yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Satu di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah akhlak beliau yang sangat mulia. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia, sehingga kita harus berperilaku menjadi muslim yang baik agar kita membawa citra Islam yang rahmatan lil alamin. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad wa innaka la'ala khuliqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW nyata adanya dalam perjalanan dakwah beliau mengalami banyak hinaan, cemoohan, dan penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya beliau selalu memaafkan mereka. Melihat Nabi Muhammad SAW yang mulia sering mendapat cemoohan dan hinaan dari kaumnya, malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka hingga binasa. Namun dengan lemah lembut dan penuh kesabaran, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran Jibril. Beliau mengatakan mereka hanya umat yang belum tahu. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keluasan hati Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang mudah memaafkan orang lain. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa manusia itu jadi mulia bukan karena harta yang mereka miliki, bukan karena jabatan yang mereka miliki, bukan pula karena rupa cantik atau tampan, tetapi mereka mulia karena akhlak, ibarat mata uang yang laku dimanapun. Walaupun kamu tak punya harta, kamu tak punya jabatan, selama kamu beriman dan punya akhlak mulia, kamu akan dihargai orang dimanapun kamu berada. Bapak, Ibu guru, sahabat-sahabat yang berbahagia,
Inilah yang bisa saya sampaikan tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk mendengar sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa banget isi-isinya. Ini udah 3 peserta ya. Lanjut kita ke peserta yang keempat. Apakah sudah siap? Zaidan. Ya, Mana Pak. Zaidan? Oke. Enggak mesti duduk ya. Kalau mau berdiri ya boleh-boleh aja. Kalau mau angkat-angkat tangannya gini, cek itu gitu boleh-boleh aja ya. Senyaman kalian untuk menyampaikannya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah senantiasa kita mempersembahkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas nikmatnya dan karunia-Nya juga pada hari ini kita dapat hadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan bagi saya bisa hadir dan memberikan sambutan pada acara hari ini. Hadirin yang berbahagia, bagi kita kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW diyakini sebagai contoh dan teladan yang baik bagi umatnya manusia. Pada diri beliau terpancar kecerdasan yang luar biasa, kepribadian yang agung, akhlak yang mulia, dan kepemimpinan yang tegas dan bijaksana. Nabi Muhammad SAW adalah figur teladan yang mesti diidolakan oleh kita, kaum muslimin. Setiap langkahnya selalu di bawah kontrol ilahi. Tindakan dan ucapannya adalah mutiara berharga, menjadi landasan pembentuk akhlak umatnya dalam berbuat dan menjadi hukum yang ditaati. Tiada seorang pun yang dapat meragukan keagungannya. Pribadi Rasulullah SAW, kepribadian menjadi contoh teladan dalam segala hal. Rasulullah SAW sebagai seorang suami yang teladan, sebagai ayah teladan dan guru teladan, sebagai tokoh teladan, sebagai ahli strategi teladan, sebagai ahli ekonomi teladan, dan sebagai pejuang hak asasi manusia. Allah menyebutkan bahwa dia adalah Rasulullah, pilihan di antara Rasul sebelumnya. Bahkan kehadiran Muhammad SAW adalah rahmat bagi alam semesta. Dengan demikian, keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang utama bagi setiap umat. Mudah-mudahan dengan mengikuti keteladanan beliau, kita mampu mereformasi sistem dan tatanan yang ada ke arah yang lebih baik dan tujuan yang mulia, yakni terciptanya negeri. Demikian sambutan saya dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya kemukakan tadi dapat menggugah kesadaran kita bersama, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara, khususnya umat Islam, terhadap ajaran-ajaran dan suri tauladan yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Waalaikumsalam. tabarakallah, la ilaha illallah ya. Coba Bapak mau dengar mana? Kita takbir bersama-sama ya. Silakan dibuka audionya. Coba. Takbir. Allah. Allah. Oke, lanjut. Kita ke peserta ke berapa nih? Kelima ya? Kelima, atas nama Ramja Noer Alam. Kita sambut bersama-sama. Ibrahim, bisa dimulai Bapak?
Oke, silakan Ramja dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan Juri yang saya hormati, pertama-tama mari dan kawan-kawan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, keluarga besar dan para pengikutnya dari awal zaman sampai akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang rahimakumullah, saya akan berdai pada hari ini tentang apa latar belakang dari peringatan Maulid Nabi yang setiap tahun diperingati oleh segala lapisan umat Islam dan hampir dianggap wajib tidak lain hanya karena sesuatu. Setelah bertahun-tahun Rasulullah SAW wafat, perjuangan Islam hampir punah di sanalah sini, hanya mementingkan kepentingan pribadi belaka. Maka ada salah seorang berjuang Islam yang mempunyai gagasan agar didadakan peringatan Maulid Nabi kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang pada waktu itu diceritakan betapa pedihnya perjuangan Rasulullah alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Islam dengan tujuan membakar semangat para pemuda pada waktu itu agar bisa bangkit semua orang Islam untuk memperjuangkan agama Allah sebagian yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika masih hidup. Maka setelah diadakan peringatan tersebut, perjuangan umat Islam menjadikan semangat merintis peringatan tersebut bernama Salahuddin Al-Ayyubi atau yang lebih dikenal dengan nama Salahuddin. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada rahasia apakah dalam terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau termasuk nabi pilihan dan masih banyak nabi-nabi yang sangat teladan bagi predikat keunggulan serta keadaan bagi para rasul tidak lain adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam sebagai mana firman Allah dalam Quran surah An-Anbiya ayat 107. Hadirin hadirat rahimakumullah, setelah kita perhatikan firman Allah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan rahmat, kasih sayang kepadanya. Apakah itu alam yang berupa manusia, hewan flora dan fauna maupun seluruh umatnya, memperoleh rahmat atau kasih sayang melalui terutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sekian dari saya, Ramjan Nur Alam, kelas 8 Al-Faruq. Semoga dai yang saya berikan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Ke Salman. Ya, Wah, Salman. Ini Gavin ikut lomba mana Gavin? Gavin ikut lomba dai ya? Gavin, Gavin ikut lomba dai atau Gavin, hilang lu. Oke, Salman ya. Nanti Wah. bisa dijawab via chat aja Gavin. Salman, kita akan melihat penampilan dari Salman. Ya, silakan kameranya diatur dulu Salman, biar lebih Udah, Pak. nyaman menyampaikan tausiahnya. Boleh mulai, Pak? Kenapa? Boleh mulai? Oke, ya, silakan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang baik hati, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Ya, luar baik. biasa, sangat istimewa ya. Allahu Akbar. Kita semua tahu bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Hari ini kita akan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok yang sangat istimewa dalam sejarah Islam. Mari kita semua duduk tenang dan mendengarkan kisah Maulid Nabi ini dengan hati yang penuh cinta dan penghargaan. Dulu di Mekah yang indah ada seorang bayi yang lahir pada Senin yang sangat berbahagia. Bayi itu adalah Nabi Muhammad SAW yang kelak menjadi Nabi kita. Dia lahir dalam keluarga yang baik dan dihormati. Tapi dari awal hidupnya ada tanda-tanda bahwa dia adalah seorang Nabi yang istimewa. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi pemuda yang sangat bijaksana, jujur dan penyayang. Dia sangat mencintai keluarganya, teman-temannya, dan semua makhluk Allah. Dia dikenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dipercaya. Semua orang datang kepada dia ketika mereka memiliki masalah atau pertanyaan karena tahu bahwa dia akan memberi nasihat yang baik dan adil. Suatu hari, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Allah memilih dia sebagai Nabi dan Rasulnya. Allah memberikan pesan yang sangat suci kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad SAW menjalankan tugas untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Dia mengajarkan kita untuk menjadi orang yang baik, berbagi dengan orang membutuhkan, dan selalu bersikap jujur. Ketika kita semua harus berusaha untuk mengikuti jejaknya. Jadi teman-teman, hari ini kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Kita bersyukur atas semua ajaran yang diberikan kepada kita. Mari kita selalu mengingat dan menghormati Nabi Muhammad SAW dan setiap tindakan dan kata-kata kita. Terima kasih sudah mendengar kisah Maulid Nabi hari ini. Semoga kita semua menjadi anak yang baik dan berbakti kepada Allah seperti Nabi kita yang mulia. Selamat Maulid. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah. Ya. Terima kasih. Mana tadi? Salman ya. Makasih Salman ya. Makasih sama. Lanjut kita ke peserta berikutnya ya. Itu ada Ergo ya. Ergo, Ustadz Ergo. Sudah lengkap dengan peci dan sorban sarungnya ya. Silakan Ergo, sudah siap? Sudah. Ya, silakan Dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil annabiyah wal mursalun wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadiri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa ditempatkan oleh Allah di sisinya sebagai umat yang memperoleh derajat paling tinggi di akhirat. Bicara tentang peringatan Maulid Nabi yang sedang kita rayakan hari ini, tentu tidak terlepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya untuk senantiasa memuliakan dan mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini telah dalam surat Al-A'raf ayat 157, artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapat tertulis dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. Oleh karena itulah kita harus senantiasa mengingat Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan segala anjuran yang beliau perintahkan kepada kita sebagai umat muslim. Dengan begitu, insya Allah kita akan menjadi umat terpilih yang berada dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa banget ya. Nanti ini nih teman-teman bisa saksikan ya di YouTube-nya Rafa ID ya. Nanti bisa ditonton di sana penampilan kalian. Nah, kalian ditonton ulang ya, karena akan kita upload di sana ya. Oke, kita masuk ke peserta berikutnya ya. Mana hilang saya ini. Mana ya? Kita lanjut ke Patra. Oke. Terakhir ya, satu terakhir. Ada dua Ada terakhir. nggak Pak ini videonya? Ada videonya. Ini direkam ya. Boleh dimulai Pak. Ya, silakan. Ada Gavin nanti. Silakan, Patra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah dilahirkan rahmat bagi alam semesta sekaligus junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kelahiran beliau, kita umat manusia seluruh dunia mendapatkan rahmat yang tidak terhingga, yakni berupa cahaya hidayah yang menembus kegelapan jahiliyah. Bila dibandingkan dengan keadaan dunia yang sesudah beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, ada 3 perubahan yang sangat penting, yaitu pertama, dalam bidang sosial pada zaman jahiliyah terjadi ketidakadilan di dalam masyarakat. Pada saat itu sangat menonjol sekali pada ras, perbedaan kelas, yakni majikan atau tuan dan budak-budak. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengubah segala ketidakadilan tersebut. Beliau berdakwah kepada mereka bahwa manusia tidak ada bedanya antara satu sama lain. Manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jika ada perbedaan maka mereka itu hanya diukur dari tingkat ketakwaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam bidang akidah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi dan rasul, bangsa Arab sangat itu ada penyembah berhala, patung dan lainnya yang dianggap mempunyai kelebihan dan kekuatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW datang menghancurkan kepercayaan itu dan menyadarkan manusia bahwa patung-patung tersebut hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat kepada yang menyembahnya. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan dan memelihara alam semesta beserta isinya. Ketiga, dalam bidang kewarganegaraan dan politik pada jahiliyah itu sangat mencari kebenaran dan keadilan, segala keputusan dan ketentuan hukum tidak didasarkan pada kebenaran atau hak, melainkan didasarkan pada kekuatan dan kekuasaan. Yang kuat dan berkuasa akan menindas yang lemah. Begitu Rasulullah SAW datang, maka ubahlah semua itu dengan sistem demokrasi, keadilan dan kebersamaan serta kebebasan. Segala undang-undang harus bersumber kepada Al-Quran. Adapun yang belum ditentukan dalam wahyu Allah, maka ditentukan dalam musyawarah bersama. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintai dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan. Amin. Rabbal alamin. Amin. Apabila saya ada salah kata, saya mohon ampun kepada Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, kita akan ke peserta terakhir kita pada lomba Daiyah hari ini, yaitu ada Gavin ya. Ya, silakan Gavin, udah siap? Udah, bismillah. Ya, silakan dimulai. Pantun dulu boleh enggak? Ya, silakan. Boleh, silakan. Terserah. Jauh Monggo. pulau dari Malaka, pergi haji ke Cakep. kota Mekah. Dengan Cakep. bismillah acara dibuka, moga semuanya dapat berkah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Mata, nahmaduhu bener, wa weh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulullah ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di malam yang penuh berkah ini. Selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut setia yang menjadikan ajarannya sebagai petunjuk hidup. Hadirin yang berbahagia, pagi ini kita berkumpul untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari kelahiran Rasulullah yang penuh berkah. Maulid adalah momen yang istimewa karena dalam kehidupan Rasulullah terkandung segala teladan dan tuntunan bagi umat manusia. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengingat dan memahami pesan-pesan luhur yang beliau sampaikan kepada kita semua. Salah satu ajaran utama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah ajaran tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Beliau adalah suri tauladan yang sempurna dalam memperlakukan semua orang dengan baik tanpa memandang suku, bangsa, atau agama. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, membantu yang membutuhkan, dan selalu berusaha menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Beliau adalah Rasulullah yang mencintai ilmu pengetahuan dan pesan-pesannya mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, mari kita terus mengajar ilmu pengetahuan, menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengangkat martabat diri dan memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin yang berbahagia,
Maulid Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita akan pentingnya berakhlak baik. Nabi Muhammad adalah teladan dalam ahlak berakhlak. Dan kita sebagai umatnya harus berusaha untuk meneladani sifat-sifat mulia tersebut. Mari kita tingkatkan kesabaran, kejujuran, keikhlasan, dan kebaikan hati dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak lupa, Maulid Nabi juga merupakan waktu yang tepat untuk merenung dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah adalah utusan Allah yang membawa ajaran tentang tauhid dan keimanan melalui ibadah, doa, dan zikir. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan dan memohon petunjuknya dalam menjalani hidup yang lebih baik. Dalam merayakan Maulid Nabi Muhammad, mari kita tidak hanya terpaku dalam aspek seremonial semata, tetapi juga menjadikan momen ini sebagai kesempatan untuk merefleksikan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin bukanlah sahabat atau pengikut langsung Nabi Muhammad SAW, tetapi kita dapat menjadi pengikutnya dengan mengikuti ajarannya dan teladan dalam setiap tindakannya. Hadirin yang berbahagia, terakhir, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat semua diberikan hidayah dan kekuatan untuk menjadi umat yang lebih baik dan dapat menjadikan manfaat dari ajaran-ajaran mulia Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga peringatan Maulid Nabi ini menguatkan iman kita dan mendatangkan berkah bagi seluruh umat manusia. Mungkin segitu saja dari saya. Kalau sudah punya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka kembali acara kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu Mahalul Qiyam yang akan disampaikan oleh Bu Presyanto. Kepada Abi kami persilahkan. Silakan berdiri ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. Yang kelas 9 mungkin bisa buka audionya, ikutin ya تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي
سكنا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة برسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى برسول الله قد تها منها يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وكن تشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله جملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله وعدينا به كل مدمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقيناه يا رب أغثنا بحياة هطة ليهمع صلى الله على محمد صلى الله
والحزن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله والصحابة ما شنشع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Rabbil alamin. alamin. Saya selaku MC Saya juga selaku minta maaf bila ada salah kata dan pada minta Allah maaf. kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.